kami wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang materi makna pembukaan Undang-Undang 1945 dengan saya Nur Azmiah Halim dengan akhiran NIM 014 Dan saya Tasya Sumule dengan akhiran NIM 060. dan saya Nana Sari dengan akhiran NIM 047. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dengan hormat saya sebut namanya Nasran SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Nanda Sari, NIM A41124047. Di sini kami akan membahas materi tentang makna pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap negara yang merdeka itu pasti memiliki yang namanya konstitusi. Konstitusi merupakan ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau undang-undang suatu negara. Nah, konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai generasi penerus bangsa, kita itu harus memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memahami makna pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tidak hanya itu, kita harus juga menerapkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan makna dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan begitu, kita akan menjadi generasi bangsa yang membanggakan dan tidak mengecewakan usaha para pendiri bangsa yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia sampai merdeka. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sampai saat ini, bangsa Indonesia telah memakai 3 macam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, kedua, Konstitusi RIS, dan ketiga, Undang-Undang Dasar 1950 sementara. Sedangkan perkembangan konstitusi di Indonesia hingga masa reformasi itu menjadi dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, Undang-Undang 1945, kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, ketiga, Undang-Undang Sementara 1950, keempat, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Pembukaan Undang-Undang 1945 terdiri dari 4 alinea yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azmiah Halim dengan akhiran NIM 014. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang isi dan pokok alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karena itu, penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Jepang yang selama 3,5 tahun terhadap Indonesia menjadikan rakyat Indonesia mempunyai tekad dan semangat untuk merdeka. Selanjutnya, pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjelasan di atas dunia harus dihapuskan dan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian, isi dan pokok pikiran alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang berarti kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong teknologi yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan mengatasnamakan bangsa Indonesia. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar
Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan oleh hikmat serta dengan memajukan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan, mengakui pentingnya perdamaian dan keadilan sosial, menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Pancasila adalah pilar serta dasar negara untuk menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Kita mendirikan bangsa ini dengan perjuangan sendiri yang didukung oleh kecerdasan, keberanian, dan kerelaan berkorban dengan darah dan air mata, serta semangat menyatukan segala perbedaan. Kita berhasil mengumandangkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan mengusir penjajah dari tanah air yang kita cintai ini. Kita adalah bangsa pejuang. Kita patut bangga terhadap Indonesia. Jangan pernah menyerah pada kegagalan, karena perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan seumur hidup.